Saudara, firman Tuhan berkata, Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Dia, hendaklah menyembahnya di dalam roh. Saudara, bukan hanya menyembah dalam arti menyembah, saudara. Tetapi juga ketika saudara mendekat kepada Tuhan, saudara dan saya harus mendekat dalam keberadaanmu sebagai roh, saudara. Karena hanya keberadaan kita sebagai roh yang telah diciptakan yang baru, yang serupa segambar dengan Elohim, yang lahir dari Allah sendiri, yang fit untuk menerima semua yang supranatural, untuk menerima semua berkat. Kalau kita mendekat kepada Tuhan dengan keberadaan kita secara jasmani, saudara, maka yang ilahi, berkat-berkat yang telah disediakan tidak akan bisa masuk. Sebelum kita memulai, saya akan baca Roma 1 ayat 3 sampai 4. Dikatakan bahwa Yesus secara daging adalah anak Daud. Tapi secara roh Dia adalah anak Allah. Yesus punya dua keberadaan status, saudara. Satu statusnya adalah sebagai anak Daud bila dilihat dari daging. Tapi bila dilihat dari roh, Yesus adalah anak Allah. Semua orang percaya punya dua keberadaan. Ada keberadaan secara daging, secara natural, alamiah. Ada keberadaan secara roh. Dalam keberadaanmu secara daging dan saya, kita penuh dengan segala keterbatasan. Banyak limit-limit dalam hidup kita. Ada banyak yang tidak bisa kita lakukan. Ada banyak yang tidak bisa kita raih. Tapi dalam keberadaanmu sebagai ciptaan yang baru, keberadaanmu sebagai roh yang serupa segambar dengan Elohim, yang lahir daripada Elohim sendiri, maka tidak ada batas-batas apapun. Amin. Sebelum kita masuk ke sesi, saya mau kita men-switch pikiran kita semua pada kebenaran firman Tuhan, keberadaanmu secara roh. Menurut roh, siapakah kita ini? Seperti kitab Roma berkata, menurut daging, Yesus anak Daud. Tapi menurut roh, Dia anak Allah. Perkara ini tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Itulah sebabnya Yesus mau dilempari batu. Karena Yesus berkata, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Orang Yahudi tidak bisa terima. Karena orang Yahudi berpikir, bagaimana mungkin ini orang ada sebelum Abraham ada. Padahal usianya baru 30 tahun. Orang Israel melihat dia dalam keberadaannya secara daging. Tapi kadang Yesus berbicara dalam keberadaannya secara daging. Tetapi sering juga dia berkata dalam keberadaannya sebagai roh. Saudara, kita hidup di akhir zaman. Dari hari pertama disampaikan,
Kita harus hidup secara supranatural. Maka hidup dalam berkat pun secara supranatural. Amin. Keseharian kita juga harus masuk secara supranatural. Oleh sebab itu maka kita harus memiliki pengertian, memiliki pemahaman bahwa kita memiliki keberadaan secara roh. Coba katakan, kamu memiliki keberadaan secara roh. Dalam keberadaan kita sebagai roh, disitulah nanti kita akan menerima seluruh berkat Tuhan. Amin. Semua janji-janji, semua hal-hal yang tidak bisa diterima oleh logika manusia secara daging. Karena hal-hal yang dari roh hanya bisa dipahami, dimengerti oleh roh. Hal-hal yang dari daging hanya bisa dimengerti oleh daging. Daging tidak bisa mengerti hal-hal yang dari roh. Ya, kita akan baca. Judul hari ini adalah diberkati dan memberkati. Tadi pagi judulnya sudah bebas dari kemiskinan kalau nggak salah ya. Ya, saudara, tema hari ini yang diharapkan saudara pulang dari sini, saudara hidup dalam segala berkat ilahi. Amin. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang sakit-sakitan, tidak ada yang menderita. Amin. Nah, diberkati untuk memberkati. Siapa di ruangan ini yang ingin diberkati? Coba angkat tangan. Siapa yang jujur, yang merasa, ini jujur, yang merasa kamu butuh berkat? Banyak ya? Coba tangan. Banyak anak Tuhan membutuhkan berkat. Di satu sisi, Tuhan sangat, sering sekali kita dengar, Tuhan sangat-sangat ingin memberikan berkat. Kalau saya akan rubah kata-katanya. Bukan Tuhan tidak sangat-sangat ingin memberkati. Tuhan sangat-sangat ingin berkatnya sampai kepada saudara. Ingin memberkati atau berkatnya sampai kepada saudara, dua hal yang berbeda. Nanti kita akan lihat. Bagaimana sih caranya supaya kita hidup dalam semua yang Tuhan sediakan. Ini tidak hanya bicara berkat uang, Bapak Ibu. Bapak Ibu baca Ulangan 28 ayat 3 sampai 13. Di sana ada banyak berkat, betul? Di luar itu ada banyak hal yang lain. Ada hal-hal yang ilahi, ada hal-hal yang jasmani, ada hal-hal yang jiwani. Berkat itu menyentuh tiga aspek kehidupan. Menyentuh hal roh, menyentuh yang di jiwa, menyentuh yang di tubuh, yang di fisik. Mari kita mulai, saudara. Untuk hidup dalam berkat, saudara, pertama, saudara harus mengetahui kebenaran. Coba katakan, mengetahui kebenaran. Banyak orang tidak mengetahui kebenaran. Tadi saya tanya, siapa yang ingin diberkati? Banyak yang tunjuk tangan. Secara jujur, saudara belum mengetahui berita kebenarannya. Ya? Jangan hilang. Boleh? Itu saja. Kemudian, apa yang dinyatakan oleh firman, apa yang dinyatakan oleh kebenaran, saya mau tanya, itu sebuah realita atau just a promise? Saudara yang mana? Firman Tuhan itu, janji Tuhan atau perkataan Tuhan bagi saudara is a promise or is a reality? Bedanya di mana? Promise adalah sesuatu yang akan. Realitas adalah sesuatu yang sudah dan sedang terjadi.
Bisa dimengerti sampai di sana? Saya akan shifting cara berpikir Bapak Ibu hari ini. Bagaimana engkau melihat setiap kebenaran? Something future atau sudah terjadi, sedang terjadi, dan terus terjadi. Kebenaran. Saya tulis, kebenaran adalah sebuah realitas. Tapi sebuah realitas yang saudara tidak bisa lihat secara mata. Tapi itu sungguh-sungguh ada. Karena sebenarnya, ya saya bilang, bahwa ada dua realitas yang sedang berjalan paralel pada saat yang sama. Realitas natural, realitas daging, dan realitas roh. Orang Kristen hidup di dalam dua realitas itu. Ketika kita mendekat kepada Tuhan dalam realitas daging, maka kita tidak akan pernah nyambung dengan Tuhan. Sama seperti ketika orang Yahudi, orang Farisi, orang Israel tidak bisa nyambung dengan Yesus. Karena kerap kali Yesus berbicara dalam realitas roh, dalam realitas kebenaran. Orang Yahudi melihatnya secara daging, tidak ketemu. Slide kedua. Kebenaran yang telah memerdekakan. Ini realitas saudara. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus, yang dalam Kristus telah akan mengaruniakan. Akan mengaruniakan? Kebenarannya berkata, Bapa telah mengaruniakan segala berkat rohani. Katakan, telah mengaruniakan segala berkat rohani. Oke? Ini kebenaran yang pertama. Saya taruh 3 kebenaran di sini. Sebenarnya kalau ditanya, ada ratusan kebenaran bisa kita tampilkan, tapi waktu tidak akan cukup. Saya pikir 3 mewakili. Yang kedua, oleh karena kelahiran saudara, siapa di sini yang sudah lahir dalam kerajaan surga? Siapa yang sudah lahir dalam kerajaan surga di sini? Siapa di sini yang sudah menjadi anggota keluarga Allah? Oleh karena kelahiran saudara. Cuma saudara sadar nggak sih saudara kalau sudah lahir? Oleh karena kelahiran saudara secara roh, maka saudara menyandang predikat sebagai anak Allah. Amin. Saudara menyandang predikat sebagai ahli waris. Amin. Saudara menyandang predikat sepewarisan bersama dengan Yesus. Sehingga segala berkat yang Bapa berikan kepada Yesus, karena Yesus telah membayar dengan ketaatannya, dengan kerelaannya, dengan mengosongkan diri dan menjadi hamba dan sampai mati di atas kayu salib, yang membuat segala berkat itu layak diterima oleh Yesus. Ulangan 28 ayat 1 sampai 13 berkata, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, maka berkat ini datang. Ayat yang ke-14, tetapi jika engkau tidak melakukan dan tidak mendengar suara Tuhan Allahmu, maka kutuk ini akan mengejar engkau. Saya mau tanya, siapa di ruangan ini yang bisa memenuhi Ulangan 28 ayat 1 sampai 13? Tidak ada. Tapi saudara sepewarisan dengan Kristus. Amin. Yesus, oleh karena Yesus telah dengan setia mendengar, melakukan seluruh perintah hukum Taurat, Yesus menerima segala berkat itu. Dan ketika Yesus menerima segala berkat itu, saudara dan saya menjadi sepewarisan dengan Yesus, maka engkau layak menerima berkat. Ulangan 28 ayat 3 sampai ayat 13. Katakan amin. Tapi saudara tahu isi Ulangan 28 ayat 3 sampai ayat 13. Itulah yang disebut kasih karunia. Yesus yang menanggung, saudara yang menerima manfaatnya.
Yesus yang bayar, saudara dan saya yang menikmatinya. Ini adalah kebenaran. Kebenaran yang ketiga. Banyak orang datang kepada Tuhan minta diberkati, tapi dengan sikap hati yang salah. Sehingga tidak sedikit orang kecewa kepada Tuhan ketika dia tidak diberkati. Apa sebenarnya kebenarannya? Saudara, maafkan saya tulis dalam bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas artinya. Ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Bapamu sangat senang. Adalah suatu kebahagiaan. Adalah suatu sukacita yang besar ketika Bapa memberikan kerajaannya kepadamu. Katakan amin. Saudara, tahukah passion Tuhan terbesar adalah ketika engkau bisa menerima kerajaannya. Ketika engkau bisa menerima apa yang berasal dari hatinya, apa yang berasal dari surga, semua yang terbaik, semua yang ilahi, semua yang kekal, termasuk berkat, termasuk kekuatan, kesehatan, finansial, adalah sukacita bagi dia, bagi seorang bapa, ketika dia bisa memberikan kepada anaknya dengan melimpah. Itu adalah kebenarannya. Jadi saudara tidak perlu datang dengan, Tuhan tolonglah aku hamba-Mu yang susah, sedih, miskin ini. Saudara tidak mendekat kepada Tuhan dengan kebenaran. Saudara tidak menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, tetapi engkau menyembah Dia di dalam daging. Di dalam keberadaanmu sebagai daging, bukan di dalam keberadaanmu sebagai roh. Ini kebenaran ketiga. Yang ketiga, saudara, sebelum kita masuk ke sini, saya ada sedikit parade, demo. Mana tadi kardus kita? Tolong ingatkan saya, tinggal berapa menit lagi ya. Mana kartunya? Boleh satu orang berdiri? Oh ya, dia saja. Saudara, ini hanya gambaran simpel supaya Bapak Ibu gampang mengerti. Supaya saudara ketika datang kepada Tuhan tidak frustrasi. Ya. Coba lingkupin dia, balut dia pakai ini. Balut. Ya, saudara bisa lihat tulisannya? Ya, saya kasih tahu aja ya, tulisannya mindset yang salah, perkataan negatif, sakit hati, ya. Nanti akan kita bahas di sini, pahit, luka. Nah, saudara, ketika saudara percaya kepada Yesus, Alkitab berkata, saudara telah dipindahkan dari bawah kuasa kerajaan kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara pindah dari warga bumi biasa, dari warga bumi yang dibawa kutuk, penderitaan, sakit, penyakit, dan kesulitan. Saudara dipindahkan pada saat itu ke dalam kerajaan. Saudara, di dalam kerajaan Allah tidak ada sakit, penyakit, katakan amin. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kemiskinan. Tetapi kenapa banyak orang sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun ada di dalam kerajaan Allah, tetapi hidup seperti neraka? Apa yang masalah? Apakah firman yang berkata mereka anak Allah ciptaan baru dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib belum terjadi? Saudara, sudah terjadi. Tapi ini loh, ini saya taruh di bawah lampu sekalipun dia. Selama semua selubung-selubung ini ditaruh di dalam hidupnya, sakit hati disimpan, mindset yang salah disimpan, respon yang salah disimpan, ketidakpercayaan disimpan, ya, macam-macam saudara. Sinar itu tidak akan pernah bisa sampai saudara. Maka yang perlu dia lakukan adalah dia harus membuka seluruh selubung-selubungnya.
supaya dia bisa hidup dan menikmati semua suasana kerajaan. Amin. Itu yang mau kita lakukan siang hari ini, saudara. Supaya saudara pulang ke provinsi saudara, saudara bisa menikmati bukan hanya berkat, tapi semua keilahian, semua yang firman Tuhan katakan, semua yang firman Tuhan janjikan. Apa itu yang harus kita lepaskan? Apa yang harus kita buang? Apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, buang semua pahit dan luka. Kenapa saudara? Banyak orang menyalahkan orang lain atas semua penderitaan yang dialami. Dia menyakitiku, dia mengkhianatiku, dia memfitnahku, dia menipuku, makanya aku rugi. Selama engkau tidak buang semua sakit dan lukamu, engkau tidak bisa menerima yang dari Tuhan. Mungkin engkau benar. Dalam semua permasalahan yang kau hadapi, mungkin orang lain yang berbuat curang. Tapi luka itu tinggal di dalammu. Alkitab berkata, di atas semuanya saya berdoa, saya berharap supaya engkau itu makmur. Katakan makmur. Tapi makmur seperti apa? Makmur dan sehat, seperti jiwamu yang makmur. Saudara, kalau sakit hati jiwanya makmur enggak? Tidak, saudara. Buang segala yang negatif, segala gerutu, segala pahit. Lupakan semua yang pernah kau alami yang menyakitkan. Apalagi saudara terus memperkatakan, habis dia dulu melecehkan aku, dia memperkosaku, makanya aku begini. Saudara, selama luka itu ada di hatimu, di jiwamu, engkau tidak akan bisa menerima yang dari Tuhan. Tidak bisa. Jelas Alkitab berkata, tidak bisa. Oke? Jadi mulai sekarang, engkau yang mengalami masa lalu, sakit hati, stop. Katakan, aku mau sembuh. Ampuni orangnya, lepaskan ya. Yang selanjutnya, supaya kita cepat. Yang keempat, buang ketidakpercayaanmu. Saudara, ketidakpercayaan itu juga tidak bisa membuat kita tidak bisa menerima yang ilahi, tidak bisa menerima berkat. Sebenarnya kenapa orang tidak percaya? Awalnya percaya menjadi tidak percaya. Berapa banyak yang ikut bahtera remahan? Pertama sekali mereka mendengar firman Tuhan, mereka percaya. Mereka percaya dengan benda-benda profetik, mereka percaya dengan tindakan profetik. Akhirnya mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka membenturkan hal yang natural dengan hal yang rohani. Maksudnya gimana, Pak? Mereka berdiri dalam standpoint yang natural. Seharusnya bagaimana? Seharusnya saudara harus mengambil yang dari kebenaran firman Tuhan, dari roh itu mengubah yang jasmanimu, supaya jasmanimu berubah. Paham sampai di sana? Kalau firman Tuhan katakan, aku memberkati kamu, ya sudah, percaya itu adalah sebuah realitas. Tuhan, aku percaya engkau memberkatiku. Aku mengucap syukur untuk keberadaanku yang diberkati. Saudara, ada dalam bahasa psikologi, saudara psikologi, sahabat di sini psikolog. Kalau dalam training sukses itu selalu diajarin begini. Jangan pernah katakan akan. Tapi kamu harus menganggap segala sesuatu itu adalah presence. Mengerti sampai sana? Itu Alkitabiah. Yesus pernah berkata, kalau engkau berdoa buat sesuatu, percayalah seolah-olah yang kau doakan itu sudah kau terima, maka engkau akan terima. Maka ubahlah sekarang segala sesuatu doamu, sama kita semua mengubah doa kita. Bapa, aku mengucap syukur untuk keberadaanku yang penuh berkat. Karena itu adalah realitas kebenarannya. Amin. Bapa, aku mengucap syukur untuk keberadaanku menjadi seorang yang begitu dicintai.
Engkau yang merasa tertolak, katakan firman Tuhan. Perkatakan keberadaanmu yang sebenarnya menurut firman. Buang ketidakpercayaan. Nomor 5. Faith is voice activated. Saudara, iman, semua yang ilahi itu diaktifkan hanya oleh sebuah suara. Makanya kalau disebut memperkatakan firman, deklarasi, saudara jangan tutup mulut. Kenapa? Roma 10:10. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Saudara, menerima yang ilahi bukan dengan perbuatan, tapi dengan mulut dan hati. Di dunia ini banyak orang baik, betul? Banyak orang baik, tapi tidak semua mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka bisa selamat nggak? Nggak bisa, saudara. Saudara lihat betapa powerfulnya sebuah ucapan. Apa susahnya sih bilang, aku supernatural? Apa susahnya bilang, aku manusia ilahi? Saya siapkan sebuah lagu, tadinya mau kita nyanyikan, tapi mudah-mudahan bisa kita nyanyikan ya. Kita nyanyikan dulu sebentar ya, supaya Bapak Ibu nggak terlalu tegang. Ini lagunya berkata, I am supernatural. Saya mau Bapak Ibu katakan itu dengan sungguh-sungguh, pelan aja nggak apa-apa, kencang juga boleh. Ya, biar semua yang kau ucapkan ini jadi. Amin. Karena yang ilahi diaktifkan oleh suara. Ya. I am supernatural. Coba ikutin. I am higher than normal. Terus, I am not of this world. I'm spiritual than you know it. 'Cause I'm supernatural. ulangi dulu dari awal. I am supernatural. I am supernatural. Amin Tuhan. I am higher than normal. I am not of this world. I'm spiritual than you know it. 'Cause I'm supernatural. Saudara, it's simple, but it's powerful. Coba kalau bangun pagi-pagi, kau ketika buka matamu katakan, Bapak, aku mengucap syukur hari ini aku terima berkat yang baru. Amin. Just say, ucapkan saja. Aku mengucap syukur, aku penuh dengan berkat. Hidupku dikelilingi dengan segala banyak kesempatan. Engkau yang bermain proyek, katakan hidupku dikejar-kejar proyek. Engkau yang berdagang, jualanku dikejar-kejar pembeli. Jualanku dicari-cari orang. Just say. Karena Ulangan 28 berkata, apapun juga yang kamu kerjakan akan berhasil. Katakan Ulangan 28. Tuhan, terima kasih untuk keberadaanku yang diberkati di desa, diberkati di kota, diberkati ketika jalan, diberkati ketika duduk, diberkati ketika tidur, diberkati ketika ngorok, diberkati ketika mimpi, diberkati ketika berenang, diberkati ketika berendam-berendam. Just say. Tapi banyak orang malas. Lanjut supaya kelamaan, waktunya habis nanti. Lanjut. Kalau bisa jangan diganti-ganti PPT-nya ya, supaya nggak mengkonsum waktu. Jadi saudara, ucapkan firman, buang perkataan negatif. Karena perkataan negatifmu nanti jadi repot. Ya, jangan ucapkan itu. Ucapkan syukur. Jangan bilang, terima kasih Tuhan engkau akan memberkatiku. Selama engkau bilang akan, itu belum realita. Jadi mulai sekarang ganti doamu, amin. Terima kasih Tuhan engkau akan menyertaiku. Ganti. Terima kasih Tuhan engkau menyertaiku. Ya, presence.
Ya. Lanjut nomor 6. Gunakan, nah ini saudara, gunakan imajinasimu dengan benar. Siapa di sini yang suka menghayal? Saya dulu waktu kecil suka menghayal. Tanya itu mama saya ada di sana. Kalau saya disuruh ke ladang mencangkul, kebanyakan saya menghayal daripada mencangkul. Saudara, apa yang saya hayalkan? Saya selalu menghayal, wah one day, suatu ketika nanti saya akan pulang ke kampung ini menyandang gelar insinyur. Itu dulu hayalan saya. Kejadian enggak? Kejadian saudara. Oke. Imajinasi adalah seperti rahim spiritual. Tahu rahim? Saudara, di dunia ini manusia tidak ada yang lahir tanpa rahim. Semua dikandung di rahim. Semua ide-ide kreativitas lahir dari sebuah imajinasi, betul? Ada ibu-ibu di sini yang bisa bikin kue tanpa sebelumnya mengimajinasikan kuenya? Ada? Nggak ada, saudara. Saudara hanya bisa membuat sesuatu kalau sesuatu itu saudara sudah bayangkan. Itu namanya imajinasi, saudara. Hal yang spiritual, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, hanya terjadi kalau sesuatu itu engkau sudah imajinasikan. Masalahnya adalah banyak orang menggunakan imajinasinya secara salah. Apa yang mereka imajinasikan? Yang mereka imajinasikan adalah ketakutan. Bagaimana nanti? Bagaimana kalau aku tidak bisa membayar uang rumah? Bagaimana kalau nanti aku gak bisa menyekolahkan anakku ke Los Angeles? Bagaimana nanti kalau aku tidak bisa naik pesawat ke bulan? Yang negatif yang saudara bayangkan. Dari sisi ketakutan. Kenapa kita gak bayangkan? Wow, terima kasih Tuhan. Berkat-Ku melimpah. Aku bisa menyekolahkan anakku ke Sydney, ke Singapura, ke Perancis ya. Terserah kemana lah bayangan saudara yang paling liar sekalipun. Ngerti maksudnya? Kerap kali kita tidak pernah sepakat dengan firman Tuhan oleh imajinasi kita yang bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Yang kedua saudara, imajinasi itu sangat powerful saudara. Banyak orang baca firman Tuhan, kejadian di Babel, bagaimana Tuhan mengacaukan bahasa di Babel. Karena orang berkata, oh mereka sepakat sehati maka jadi. Saudara, tidak berhenti ayatnya sampai di sana. Mereka sehati dan sepakat, dan Alkitab berkata, tidak ada yang bisa menahan mereka. Tidak ada yang bisa menggagalkan mereka. Dari apa? Dari sesuatu yang sudah mereka imajinasikan untuk dilakukan. Saudara paham? Karena mereka sudah mengimajinasikan sesuatu untuk dilakukan dan mereka sepakat, maka Tuhan berkata tidak ada yang bisa menahan. Oleh sebab itu Tuhan sendiri harus turun tangan mengacaukannya. Begitu kuatnya imajinasi sampai Tuhan turun tangan. Yang ketiga, bentar dulu, belum. Saudara, apa yang kau lihat hari ini di imajinasimu? Ketika kau mendengar firman Tuhan dan ketika kau melihat hidupmu. Imajinasimu mempengaruhi bahkan tubuhmu, mempengaruhi rasa takutmu, mempengaruhi keberanianmu. Bahkan ada di Alkitab saudara, salah satu nabi Tuhan besar baru melakukan mukjizat, mengalami ketakutan. Kenapa? Siapa? Nabi Tuhan di Alkitab yang baru sehari melakukan mukjizat besar, mengalami ketakutan. Saudara, baca ceritanya detail. Alkitab berkata, sehari sebelumnya Elia menyembelih nabi-nabi Baal 450. Baru mendatangkan api dari langit, mendatangkan hujan, tapi besoknya Elia ketakutan. Kenapa Elia ketakutan? Mungkin orang berkata, oh iya Pak, Elia itu diintimidasi oleh Isabel.
baru seorang Isabel mengintimidasi Elia. Elia ketakutan. Jangankan satu Isabel, 100 Isabel, 1000 Isabel tidak akan bisa mengintimidasimu selama engkau tidak berikan imajinasimu. Saudara, peristiwanya adalah ketika dia menyembelih Nabi Baal. Kemudian Isabel bilang, "Hei Elia, engkau akan kubikin seperti salah satu nabi yang kau potong itu." Kemudian Elia membayangkan, kemarin dia dipotong. Oh, bagaimana kalau aku dipotong? Coba lihat dalam hidup kita. Berapa banyak ketakutan yang kita alami hanya oleh karena kita membayangkan sesuatu. Betul? Betul? Karena engkau membayangkan sesuatu yang buruk, negatif, maka kau ketakutan. Sama, saya dulu pernah ngalamin, saudara. Hampir 15 tahun saya ketakutan naik pesawat. Padahal dulu kerjaan saya naik pesawat. Tiba-tiba saya ketakutan naik pesawat. Padahal dulu saya suka naik pesawat besar sampai naik pesawat kecil. Sampai ke dalam hutan, udah biasa. Suatu peristiwa, pesawat Garuda di Medan jatuh. Salah satu pengusaha terkaya di Medan, Kamto Tanoto, meninggal pada saat peristiwa itu. Sejak saat itu, saya ketakutan naik pesawat. Karena apa? Saya bayangkan, nanti kalau saya pas lagi di atas, pesawatnya jatuh gimana? Kalau sayapnya tiba-tiba patah gimana? Kalau obengnya, baunya tiba-tiba lepas bagaimana? Kalau mesinnya tiba-tiba berhenti bagaimana? Semua ketakutan. Jadi sehingga setiap naik pesawat keringat dingin. Imajinasi sangat berbahaya kalau digunakan dengan cara yang salah. Yang keempat dikatakan, begitu kita melihat sesuatu dalam imajinasi kita, hanya masalah waktu. Coba katakan, hanya masalah waktu. Kalau hari ini saudara bisa melihat firman Tuhan, engkau telah menerima segala berkat, engkau menerima segala kemudahan, engkau telah menerima segala keberuntungan, apalah sebutnya, favor, perkenanan, rancangan Tuhan yang sempurna. Dan engkau bayangkan, engkau imajinasikan, engkau bayangkan, engkau yang tertolak sakit hati. Bayangkan, coba lihat dirimu disayang-sayang Tuhan, dipeluk-peluk, dicium-cium Tuhan. Maka itu yang akan terjadi saudara. Gak akan ada yang bisa menahan. Ya, lanjut. Tinggal berapa menit lagi? 10 masih cukup lah ya. Kemudian ini saudara, bagaimana supaya kita hidup dalam berkat dan keilahian saudara. Saudara harus kenali potensimu saudara. Banyak orang tidak tahu potensinya. Alkitab berkata bagaimana? Setiap orang pasti sudah diberikan satu talenta, betul ya? Kalau kita, Bapak Ibu mau menerima berkat, kenali potensimu. Jangan lakukan yang kau tidak suka. Jangan lakukan yang kau tidak bisa. Contoh, tadi saya kasih contoh saudara. Saya ini insinyur ya, gini-gini insinyur ya. Jurusan elektro ya, teknik. Saya bekerja di dunia IT saudara. Tapi jujur ya, saya sadar saya tidak terlalu bisa. Kalau udah hafal yang rumit-rumit ya, dan network, saya tidak bisa saudara. Saya maunya pekerjaan yang enak. Saya doa, Tuhan aku mau pekerjaan yang enak. Dulu saya di lapangan. Jadi seorang teknisi pernah. Masang-masang parabola satelit pernah. Gosong-gosong pernah. Saya lakukan, saya suka enggak. Terpaksa. Tapi saya berdoa, saya tahu potensi saya enggak di situ. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini sukanya yang enak-enak. Ketemu orang, ngobrol, ketawa-ketawa, makan. Ya, benar saudara. Akhirnya Tuhan buka. Akhirnya saya jadi apa? Jadi sales and marketing. Sales and marketing itu kerjanya apa? Ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, makan-makan, minum-minum, betul nggak? Itu yang saya hidupi sampai sekarang. Ya, jadi kenali potensimu. Kalau Bapak Ibu sukanya apa? Saya apa? Sukanya jalan-jalan. Ayo jadilah kaya karena jalan-jalan. Misalkan apa? Jadi guide tour, jalan-jalan. Potensi saya apa Pak? Potensi saya Pak, makan tiap hari. Ya sudah. Jadilah penikmat makanan terbaik, amin. Punya taste, punya rasa, bisa membedakan mana yang mahal, mana yang murah. Punya duit nggak? Punya duit. Karena setiap orang yang lahir di dunia ini pasti sudah punya minimal satu. Ya, lanjut. Yang ke-8.
Nah saudara, ini penyakitnya anak-anak Tuhan ya kan. Aku aktifkan yang supernatural, supernatural, supernatural. Tapi selama 3 penyakit ini ada padamu, coba katakan, selama 3 penyakit ini ada padamu, kau nggak bisa diberkati. Coba katakan, engkau tidak bisa diberkati. Apa itu penyakitnya? Malas. Kan ada orang kelihatan sangat ilahi, tapi malasnya minta ampun. Ya. Terus lamban. Yang ketiga, tidak bisa dipercaya. Apapun tidak bisa dipercaya, bohong aja kerjanya. Ya, banyak ya. Dulu banyak, sekarang mungkin udah gak ada lagi ya di tempat ini. Amin. Tapi kalau ini ada, buang saudara. Karena saudara tidak akan bisa bersinar. Inilah yang tadi yang saya bilang, yang membuat, yang menutupi. Bukan Allah tidak mau memberkatimu. Mau diguyur sebanyak apapun, berkat itu akan menjadi sebuah tembok bagimu. Itu akan menjadi sebuah penghalang. Jadi kita yang harus periksa, lihat mana nih yang menghalang ini, mana yang menghalang. Apa yang membuat berkat itu gak nyampai. Karena ayatnya di awal tadi berkata, Bapa begitu bersuka cita, sangat senang kalau engkau menerima dari Dia. Sangat senang. Jadi kita gak perlu, masalahnya adalah bukan di Tuhan. Banyak selama ini paradigma orang Kristen adalah Tuhan yang belum memberkati. Salah. Karena kau tidak membuat pintu. Engkau menutup dirimu dengan semua paradigma yang salah, dengan semua mindset yang salah. Engkau menutup dirimu dengan semua gerutu, dengan semua kepahitan, dengan semua ketidakpercayaan. Buang. Gak ada untungnya. Ya. Terakhir. Masih ada. Nah, bagian memberkati. Tadi kan sudah terima semua berkat. Amin. Sekarang bagian memberkati saudara. Saudara, saya kenapa pakai ayat ini? Ya, karena suatu kali saya dengar khotbah Nyangkong. Siapa di sini yang suka dengar khotbah Ngkong? Dari Sumatera Utara kalau nggak dengar khotbah Ngkong kebangetan. Karena saya sudah bagi USB-nya. Ya. Saudara, saya dengar Ngkong menjelaskan Markus 11 ayat 13. Saya kaget saudara. Dikatakan berkat Tuhan dalam hidupmu itu membuat engkau seperti pohon yang tumbuh subur dengan daun-daun yang lebat. Ya. Seperti apa? Pohon yang subur. Indah dilihat. Saudara, daun itu untuk kepentingan pohon. Betul ya? Tetapi dalam perumpamaan ini, ketika Yesus melihat pohon ara, daunnya lebat, memang Alkitab berkata belum musimnya. Tapi ketika Yesus datang melihat, tidak ada buahnya. Ternyata buah ara secara naturalnya saudara, kalau sudah berdaun lebat, maka akan diiringi buah. Tapi pada saat itu, pohon itu lebat, tapi tidak ditemukan buah. Buah adalah sesuatu yang diberikan pohon itu untuk memberkati orang lain. Buah bukan untuk kepentingan pohon, betul? Kan gak ada pohon makan buahnya sendiri, gak ada kan ya? Yang makan buah pohon adalah yang lain. Hewan, manusia. Tapi daun untuk kepentingan pohon. Semua jangan sampai nih Bapak Ibu diberkati Tuhan, tapi Bapak Ibu seperti pohon ara yang daunnya lebat, tapi tidak bisa dinikmati oleh siapapun. Kamu merasa dirimu diberkati, okelah, engkau diberkati Tuhan. Tanya sekelilingmu, apakah mereka diberkati oleh hidupmu? Untuk mengecek apakah kita jadi berkat, harus dilihat sekeliling. Coba katakan, dilihat sekeliling. Tidak hanya masalah uang.
Coba tanya sekelilingmu, tanya orang tuamu, "Pak, Ma, aku sudah jadi berkat belum?" "Bang, Kak, aku sudah jadi berkat belum?" "Hei tetangga, aku sudah jadi berkat belum?" "Keluargaku yang lain, aku sudah jadi berkat belum?" Atau seperti duri, bikin orang gatal-gatal mulu kerjanya. Selalu kalau dia ada, suasana menjadi panas, tidak adem. Nah, saudara, inilah yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya berdoa ini menjadi basic, fondasi untuk kita menerima semua yang ilahi. Saudara juga tidak akan bisa menjadi ilahi kalau prinsip-prinsip ini saudara tidak pegang. Kalau saudara nggak pernah melihat diri saudara menjadi seorang yang diberkati berkelimpahan, seorang yang supranatural, seorang yang highly favor, yang sangat diperkenan Tuhan, seorang yang begitu dicintai oleh Tuhan. Kau melihat dirimu hari ini apa? Apakah engkau bisa melihat dirimu engkau lebih dari pemenang, atau kau melihat dirimu hanya sebatas korban? Kalau kita hidup dalam prinsip ini, saudara menerima semua yang dari Tuhan. Saudara akan jadi berkat. Saudara akan hidup merdeka. Karena apapun yang terjadi, engkau selalu berespon yang benar kepada Tuhan. Sudah sekian lama, mungkin ada di sini yang sudah sekian tahun engkau mengikut Tuhan. Tapi kok rasanya ya, kok nggak ada perubahan, saudara? Kok rasanya ya udah aku udah berdoa, rasanya Tuhan kok nggak dengar doaku? Saudara, bukan Tuhan tidak mendengar doamu. Kamu harus memperbaiki sesuatu. Jangan seperti Kain. Ketika persembahannya tidak diterima Tuhan, dia marah sama Tuhan. Seharusnya dia bertanya, kenapa Habel diterima, dia tidak diterima? Berarti ada yang salah dengan caranya. Kita melihat sebagian orang diberkati. Mungkin ada yang menjadi iri, ada yang menjadi marah. Bukan Tuhan kurang sayang kepadamu. Tuhan sayangnya sama kepada semua orang. Respon kitalah, cara kitalah yang berbeda, sehingga yang kita terima berbeda. Terima kasih.